Move! Go! Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Menarik sekali perbincangan kita ketika jeda iklan tadi menimbang-nimbang mengenai kekuatan Iran dan juga Israel. Mungkin pertanyaannya saya mau ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, sebetulnya strategi yang diterapkan Iran, strategi perang yang digunakan oleh Israel dan juga Iran saat ini, itu apa yang menarik untuk kemudian dianalisa? Jadi setiap negara, baik Iran Israel punya objektif. Level taktikal apa, level operasional apa, level strategik apa. Untuk Iran, yang penting itu strategi satu adalah kemampuan pertahanannya untuk menahan serangan. Kedua, kemampuan penyerangannya. Ketiga, uranium, pengayaan program nuklirnya. 3 poin. Israel, satu adalah survival Israel. 2, menghancurkan nuklir Iran. Ketiga, menghancurkan pimpinan garda revolusi. Dan nanti lihat efeknya. Itu menurut dia adalah center of gravity ini. Tapi apa yang terjadi adalah betul Israel berhasil secara taktikal menghancurkan pertahanan udara Iran, membuat Iran nggak bisa terbang, rusak atau nggak bisa terbang ataupun nggak berani terbang, dan dia bisa membunuh pemimpin garda revolusi. Namun dia juga gagal untuk menghancurkan uranium. Dia minta bantuan Amerika dan Amerika pun membantu. Tapi pada saat membantu pun sampai sekarang ternyata dari Badan Intelijen Pertahanan Amerika sendiri menyatakan itu tidak berhasil. Oke. Sisi lain Iran betul dia kalah dalam dominasi udara dia, tapi dia dianggap berhasil menghancurkan pertahanan udara Israel. Dia dianggap berhasil mempertahankan pengayaan nuklirnya. Artinya Israel itu hanya menang di tactical dan operasional. Strategik objektifnya gagal. Di sisi lain, Iran malah strategik objektifnya berhasil. Membuat Israel seolah-olah lemah. Meskipun Israel berhasil menangkis 90%, tapi 10% sudah cukup membuat Israel itu malah kalah. Akhirnya, dan juga pada saat perang itu dimulai, Iran itu sudah bekerjasama dengan banyak stasiun televisi Al Jazeera untuk akhirnya dalam kesimpulan dari segi perang informasi, Iran itu menang. Karena pada akhirnya nuklir menyatakan tidak hancur, sanggup menyerang Israel, pertahanan udara ini mati ini, itu nggak masalah. Kan jawabannya lihat, mati syahid adalah Tuhan kami. Artinya it doesn't matter, itu nggak ada masalah. Akhirnya yang dianggap kemenangan bagi Israel itu hanya masalah taktikal operasional, membuatnya tidak operasi. Tetapi di sisi lain, Iran berhasil mendapatkan keuntungan besar untuk dapat citranya naik. Dia pembela Palestina, paling oke, semua banyak yang mendukung dia, dan yang paling penting adalah masih intact. Pada saat nanti dimulai perundingan, dia udah mulai dari masih tidak hancur, tidak dimulai dari program nuklirnya hancur. Karena terbukti masih jumlah uranium pengayaan itu masih berjalan tanpa ada gangguan sedikit pun. Oke, tapi kalau sebelumnya kita juga perhatikan bagaimana kemudian rudal dari Iran ini berhasil menghancurkan Iron Dome yang milik Israel ini. Apakah memang ternyata Israel tidak menduga Iran memiliki kekuatan yang melebihi apa yang dia kira sebelumnya? Objektif daripada Israel adalah pada saat nanti membunuh pimpinan garda revolusi, pada saat membunuh nanti kan akan kehilangan pimpinan, akan kehilangan kendali, dan mereka merasa sudah tahu peluncur-peluncur di mana. Tapi ternyata mereka intelijennya gagal untuk mendeteksi, akhirnya peluncuran tetap berjalan. Nah, akibatnya tetap masuk serangan. Dan yang paling terakhir sebelum ini berakhir, Iran menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu rudal Kyber 1,5 ton beratnya, dan dia punya multi warhead. Jadi pada saat meluncur ke bawah, alih-alih hanya satu warhead, tapi dia bisa pecah jadi beberapa warhead, dan ini membuat sangat sulit intercept, dan itu pasti mematikan di bawah, dan ini harus di stop perangnya. Semua butuh stop, Israel butuh stop, Iran pun butuh stop biar dia bisa bernapas lagi. Amerika juga nggak mau menginginkan akan lebih malu lagi kalau Israel lebih hancur lagi kondisi Tel Aviv gitu. Dan Amerika juga nggak mau kehilangan kesempatan menjadi mau berhenti nih perundingan nuklirnya, karena sebetulnya Amerika tuh pengen sekali dekat dengan Iran. Ingat, Jepang, Jerman tuh musuh Amerika, sekarang kayak apa dekatnya? Iran itu potensial jadi teman dekatnya. Sekarang musuh, tapi Iran tuh lebih menguntungkan dijadikan teman bagi Amerika daripada negara-negara yang lain. Faktanya itu, karena pada saat perang Irak dulu, Iran dibantu oleh Israel, Irak dibantu Amerika. Kenapa? Semuanya untuk menggantikan rezim di Iran. Kenapa? Karena ingin berteman. Jadi menggantikan rezim itu karena ingin berteman, bukan karena ingin menghabisi, tidak. Oke, menarik apa yang
disampaikan oleh Pak Agung tadi, Mas Pizarro, ini menyebut apa yang disasar oleh Israel ini adalah fasilitas nuklir. Sampai saat ini apakah fasilitas nuklir yang disasar oleh Israel, begitupun Amerika Serikat juga ikut campur ya, menyasar yang katanya fasilitas nuklir ini. Apakah memang fasilitas nuklir itu memang sudah hancur, sudah tidak ada, musnah atau bagaimana? Iya, kalau kita dari laporan dari Badan Atom Energi Internasional lah, itu tidak kita lihat ya bahwa ada kerusakan yang berarti atau ada fasilitas uraniumnya Iran di Fordo itu yang kena. Berbeda dengan Nans ya. Nans, fasilitas nuklirnya Nans ketika dibombardir oleh Israel itu memang Iran mengakui ada kebocoran. Tetapi yang terakhir yang terjadi di fasilitas Fordo ini kita tidak melihat ada bukti-bukti yang valid bahwa ini mengalami kerusakan yang berarti. Saya lihat ini lebih pada pesan simbolisnya Amerika, gitu ya. Ini pesan simbolisnya Amerika bahwa Amerika ini bisa juga melakukan serangan yang sangat kuat terhadap fasilitas Fordo. Ini kayak semacam serangan DP lah bahasanya kayak gitu ya. Serangan awalannya kalau memang ini Iran kemudian melakukan eskalasi lebih tinggi, perang ini akan lebih besar. Tetapi saya lihat di sini malah kredit bagi Netanyahu menurut saya. Ketika ada orang nanya siapa sih yang menang antara Iran dengan Israel, saya katakan Netanyahu. Ya, Netanyahu mungkin untuk pertama kalinya dia bisa menyeret Amerika untuk melakukan serangan terhadap Iran. Yang itu sebenarnya kan upaya Netanyahu untuk menyeret Amerika, menyerang Iran, itu kan udah dilakukan sejak era George Bush. Ketika Netanyahu itu juga saat itu berkuasa. Ketika George Bush misalkan melakukan serangan terhadap Irak dan berhasil menjatuhkan Saddam, itu kan Israel mendesak agar diteruskan ke wilayah Iran. Tetapi kan kemudian George Bush itu kan menimbang-nimbang ulang bahwa alasan Israel bahwa Iran memiliki fasilitas bom nuklir itu kan belum ditemukan di eranya George Bush. Ini kemudian nanti berlanjut di eranya Obama. Obama kan juga kena lobby-lobbynya Netanyahu bahwa ada upaya dari Tel Aviv untuk meyakinkan Washington bahwa Iran memang sedang membangun fasilitas uranium yang kemudian berwujud kepada bom nuklir. Tetapi lagi-lagi Washington saat itu kan, saat eranya Obama, itu kan tidak sampai pada kesimpulan bahwa dia memastikan dari pihak intelijennya, penelitian dari PBB, dan kemudian ukuran yang sudah dilakukan oleh Amerika itu kan tidak menemukan. Baru kali ini di eranya Trump, ya Netanyahu itu berhasil ya menyeret Amerika untuk melakukan serangan terhadap Iran, walaupun memang serangan itu sekalinya masih terbatas. Padahal sebelumnya belum sampai kesimpulan dan juga belum dinyatakan apakah memang benar begitu. Iya, ini kan menariknya, ini kan sekarang bagian dari upaya Netanyahu mensabotase upaya negosiasi perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dengan Iran. Kita masih ingat Mbak Vena, sebenarnya kan beberapa hari sebelum terjadi serangan itu kan antara Steve Witkoff, utusan Donald Trump untuk bidang Timur Tengah, dan Menlunya Iran, Abbas Araghchi, itu kan udah ada kesepakatan. Kita akan melakukan perundingan 4 kali ya tentang perundingan nuklir di Italia dan di Muscat, di Oman. Ya, Oman itu kan negara tetangganya Iran, dan kemudian dia bersedia menjadi tempat untuk negosiasi. Artinya ada upaya-upaya antara Teheran dan juga Washington ya untuk melakukan negosiasi yang lebih serius ya ketika dari pihak Iran sudah membuka diri untuk melakukan perundingan lah yang sebelumnya kan sama Donald Trump itu sempat dicabut, sempat dibatalkan. Ya, ini kan sebenarnya di eranya Obama sudah dimulai tetapi sama Trump tidak dilanjutkan. Tetapi Netanyahu ini paham, dia ingin mensabotase ini. Ya, akhirnya Netanyahu melakukan serangan kepada Iran dan ini berhasil menyeret Amerika. Dan mereka Mbak Vena, ini juga ada Netanyahu ini juga bagian dari upaya juga untuk mengalihkan perhatian dunia internasional terhadap semakin tingginya dukungan terhadap Gaza. Kita ingat beberapa hari sebelum serangan Israel ke Iran, itu kan ada 2 gelombang aktivis kemanusiaan yang benar-benar menampar Israel. Pertama gelombang kapal Medlin, dari Catania ada 12 aktivis kemanusiaan, salah satunya Greta Thunberg, anak muda, energik, aktivis lingkungan, jadi yang mengatakan tidak ada keadilan lingkungan tanpa keadilan sosial di jalur Gaza. Berhasil itu mendapatkan kredit dunia internasional berdecak kagum dan tekanan terhadap Netanyahu. Hingga akhirnya mereka kemudian dihentikan paksa, diculik ke Tel Aviv dan dideportasi. Dan ada juga konvoi keteguhan dari wilayah Afrika Utara yang berbondong-bondong untuk masuk ke Gaza. Seperti itu. Saya mau ke Mas Nanto. Mas Nanto, ini kan di tengah-tengah gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Bisa nggak sih kemungkinan adanya skenario yang kemungkinan akan dimainkan oleh Amerika Serikat sendiri? Ya, pertama yang perlu dicatat, yang mungkin terlupa adalah saya nggak ngerti apakah benar Trump tahu di situ ada nuklir atau tidak. Kalau ada nuklir di bom, radiasinya akan membahayakan. Itu yang tidak pernah dibahas. Dan di sini saya rasa Trump itu kehilangan kredibilitas yang sangat. Tapi lagi-lagi nih, seperti saya katakan tadi, IAEA, Badan Atom Internasional itu kan berada pada posisi yang mungkin dalam rentang panjang sejarahnya paling powerless. Dia sudah mengatakan
tidak pernah ada solusi nuklir itu dengan dibom. Oke. Ini satu-satunya dilakukan oleh Trump. Terus kemudian orang bertanya, ada nuklir atau tidak? Pertanyaannya bukan begitu. Berapa radiasinya keluar? Nah, ini yang tidak dibahas. Dan sekarang, kalau buat saya, memang Trump dalam posisi yang cukup unik. Dalam arti, dia yang melakukan kesalahan, tapi kemudian dia melakukan saya lah pahlawan, kan gitu. Ini yang kemudian dalam dunia internasional pun didukung oleh sikap dari Uni Eropa atau Sekjen NATO juga. Sekjen NATO menyatakan bahwa apa yang dilakukan Trump itu benar. Kanselir Jerman mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel adalah dirty works yang kami tidak perlu lakukan. Ini adalah kekonyolan bahwa ada sebuah tatanan internasional yang memungkinkan persoalan nuklir itu diselesaikan secara damai. Setiap negara punya hak untuk mempunyai ambisi nuklir sipil, tapi kemudian dihambat dengan cara-cara yang justru jauh dari sipil. Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan ke depannya, justru apakah semakin tit for tat? Artinya kemarin Amerika sudah melakukan persoalan perdagangan dunia. Sekarang pada persoalan nuklir. Dalam rentang Trump yang baru mulai berawal ini, entah konvensi internasional apalagi yang akan ditabrak. Itu yang justru harus saya tanyakan sih, Mbak. Oke, menarik ya kalau kita membahas mengenai nuklir yang kemudian disasar oleh Israel, kemudian juga didukung oleh Amerika sendiri dan disebutkan harusnya memang ada radiasi ketika fasilitas tersebut ini diserang begitu, tapi ternyata tidak ada buktinya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.